Inilah headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sidang dugaan suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB dengan agenda pemeriksaan terdakwa kembali digelar hari ini. Dalam persidangan, Jaksa KPK kembali menanyakan sejumlah pertanyaan terkait kedekatan Lukas NMB dengan Domi Yamamoto, Piton Enumbi, Rianto Nurwito, dan nama lainnya. Jaksa KPK juga mengklarifikasi kronologi penukaran uang dari rupiah ke dolar Singapura. Lukas tampak bingung karena tidak mengetahui secara detail, namun ia hanya mengatakan uang tersebut diserahkan dalam bentuk tunai kepada Domi Yamamoto melalui ajudannya. Lukas pun geram hingga mebanting mikrofon usai mendengar pertanyaan dengan pertanyaan bertubi-tubi dari jaksa. Persidangan pun sempat diskors pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi selengkapnya pemirsa akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Nadia Soraya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nadia, bagaimana berjalannya persidangan hari ini? Apa saja fakta-fakta yang terungkap? Ya Maria, sidang dugaan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB baru saja digelar pada hari ini. Tadi persidangan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Dan agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan terdakwa di mana Lukas NMB hadir dalam persidangan. Tadi juga Jaksa KPK sempat melontarkan beberapa pertanyaan terkait dengan tender maupun juga terkait dengan proyek-proyek yang dilakukan atau yang bekerja di dalam daerah wilayah Papua, dan Lukas mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui terkait dengan proyek-proyek ataupun tender. Ia pun tidak pernah merekomendasikan sejumlah nama untuk berperan dalam tender tersebut. Selain itu juga Jaksa KPK sempat melontarkan pertanyaan terkait adanya pertukaran uang dari rupiah ke dolar Singapura yang dilakukan oleh Lukas NMB kepada nama terlibat yaitu Domi Yamamoto, di mana dalam persidangan sebelumnya yang menghadirkan 4 orang saksi meringankan, Domi menyatakan bahwa uang yang ditukarkan dalam bentuk dolar Singapura itu bertujuan untuk perjudian yang dilakukan oleh Lukas NMB. Namun Lukas membantah dalam persidangan kali ini bahwa adanya dugaan uang tersebut digunakan untuk berjudi, namun digunakan untuk berobat. Dan dalam persidangan kali ini berlangsung tidak kondusif, di mana tadinya Lukas sempat geram dengan pertanyaan bertubi-tubi dari Jaksa KPK, dan akhirnya Lukas melemparkan mic di dalam persidangan. Dan hal inilah yang membuat akhirnya Lukas tidak dapat melanjutkan persidangan, dan persidangan diskors pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan kesehatan Lukas sendiri, tadi dari tim jaksa juga menyatakan bahwa memang Lukas tensi darahnya cukup tinggi, yaitu di 180. Maka setelah skors selama 30 menit akhirnya persidangan tidak dilanjutkan dan ditunda hingga lusa atau di Rabu nanti di tanggal 6 September 2023. Hingga saat ini juga KPK masih terus mengusut tuntas terkait dengan dugaan-dugaan lainnya yang dilakukan oleh Lukas NMB. Demikian, Maria. Laporan langsung dari Nadia Soraya. Terima kasih.